Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginput saldo awal hutang dagang dan piutang dagang. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan kemarin, bahwa semua angka yang ada di neraca itu harus kita input melalui jurnal umum dengan keterangan saldo awal. Kecuali untuk 3 hal ya, yaitu persediaan barang dagang, saldo awal hutang dagang, dan piutang dagang. Nah, kali ini kita akan belajar cara menginput hutang dagang dan piutang dagang. Ya, kita buka dulu Aquasys-nya. Kemudian kita isi dulu passwordnya, kompak2. Nah, ini adalah nama user dan database yang terakhir kali kita buka. Maka untuk menuju latihan, setelah kita mengisi password, kita pilih database di sini ya, database mana yang mau kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan database latihan. Oke, lalu nama usernya dipastikan adalah nama user yang tepat waktu kita membuat database ini. Ya, setelah match antara user dan database-nya, kita klik OK. Lalu untuk menginput hutang dagang, kita klik pembelian, input saldo hutang. Setelah itu kita klik baru, tulis faktur baru. Faktur barunya selama kita belajar Aquasys di semester ini kita gunakan untuk saldo awal hutang itu SAH. Ini gunanya untuk memudahkan kita kalau terjadi kesalahan input ya, memanggil fakturnya mudah gitu ya. Karena merupakan inisial dari rekeningnya ya, saldo awal hutang. Kita klik OK, lalu kita isi tanggal sesuai dengan tanggal neraca. Saya di sini menggunakan 1 September 2020. Tanggal ini tanggal yang sama dengan saat kita menginput saldo awal ya di jurnal umum. Oke. Setelah tanggal kita klik tab, divisi kita abaikan saja. Kita pilih grup pemasok. Grup pemasoknya adalah yang kredit. Ya. Setelah itu kita klik import dari pemasok. Nah, ini gunanya untuk mengisi pemasok secara otomatis. Ya, tapi kalaupun nggak mau import ya, kita mau dari sini langsung juga bisa. Ya, satu-satu nanti kita cari. Tapi ini saya ingin memberikan contoh how to fill this with import dari pemasok, gitu ya. Kita klik lalu tulis awalan untuk penomoran faktur otomatis. Nah, ini kita isi sama seperti faktur yang di atas, ya. SAH, kita klik OK, maka hasilnya seperti ini. Ya, SAH 1, 2, dan 3 secara otomatis tersusun. Lalu kita pastikan dulu tanggal yang di kolom bawah sama dengan tanggal yang di atas tadi ya, 1 September 2020. Jika nggak match, ini segera disesuaikan dengan tanggal yang di atas atau tanggal mana yang benar. Gitu ya. Nah, untuk mengisi saldonya ada di kolom sini. Oke. Ini misalkan toko ABC, misalkan kita mempunyai hutang dengan toko ABC senilai 12.500.000. Memindahkannya tinggal klik panah bawah di keyboard. Lalu di toko XYZ ada 3.400.000. Lalu di CV Anugrah ada katakanlah 7.200.000. Oke. Jika sudah, kita klik akun modal. Akun modalnya adalah akun modal yang sama yang kita gunakan saat menginput saldo awal di jurnal umum. Ya, di sini saya gunakan modal Tuan A. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, hasilnya ada di akuntansi laporan jurnal umum. Kita pilih 01/09/2020, maksudnya dari 1 September sampai dengan tanggal hari ini nggak masalah. Lalu jalankan, preview, klik OK. Nah ya, nih. Nah, ini yang barusan kita input ya. Modal Tuan A pada hutang dagang. Seperti ini. Ya, ini adalah yang di bawah adalah inputan transaksi saldo awal. Gitu ya. Berikutnya kita input kita input saldo awal piutang dagang. Kalau tadi hutang dagang ada di pembelian, maka piutang dagang ada di penjualan. Klik penjualan lalu input saldo piutang.
Sama mekanismenya, kita klik baru, lalu tulis faktur baru. Nah, untuk saldo awal piutang kita gunakan SAP, saldo awal piutang. Ya, klik OK. Lalu kita isi tanggal sama 01/09/2020. Lalu grup pelanggan juga kita klik cari yang kredit. Ya, lalu klik import dari pelanggan. Tulislah awal juga sama, kita tulis SAP. Kita klik OK, maka dia secara otomatis akan mengisi faktur. Pastikan lagi tanggal yang di bawah dengan yang di atas sama. Kita klik saldo di sini. Misalkan piutang dagangnya di toko HIJK di sini adalah ada 4.500.000. Lalu di CV Merdeka ada 7.600.000. Oke. Ya, seperti ini. Nah, sama nih kita klik akun modal Tuan A, kita klik OK. Nah, jika di sini ada, katakan di sini ada dua pelanggan ya. Nah, misalkan kita hanya punya piutang dagang di satu pelanggan, maka kalau sudah otomatis terisi atau dia ada dia muncul namanya, kita perlu menghapus ya. Menghapusnya tinggal pastikan saja kita klik di barisnya, lalu klik kanan, hapus baris, hapus rekaman, oke. Nah, maka secara otomatis yang tadi kita hapus ya sudah hilang. Seperti itu ya. Untuk memunculkannya lagi juga gampang kok, tinggal kita klik pindah baris segitiga titik-titik 3 ini kita klik, kita panggil lagi. Klik OK. Hanya saja betul kita harus mengisinya manual gitu ya. Tanggal pastikan sama, saldonya kita isi katakanlah 6.500.000. Seperti itu ya. Lalu kita klik simpan data ya. Kita balik tadi ke laporan jurnal umum untuk melihatnya. Kita jalankan sekali lagi, kita klik OK. Maka ini yang SAP sudah muncul ya. Nah, hasilnya ini keseluruhan ada di akuntansi, lalu kita pilih neraca per 1 September, karena contohnya 1 September ya. Kita jalankan, preview, kita klik OK. Nah, di sini muncul yang kita input tadi, ya, dari kas kecil, bank, dan sebagainya. Seperti itu cara menginputnya. Nah, selain dari yang tadi, dari yang laporan jurnal umum, gitu ya, kita juga bisa melihat hutang dagang dan piutang dagang itu melalui laporan-laporan di sini. Di pembelian, laporan-laporan, di bawah sini ada hutang dagang. Tanggal berapa yang mau kita lihat, kita tinggal diisi tanggalnya, lalu kita jalankan. Preview OK. Nah, maka akan muncul nih semua pemasok ya, semua hutang dagang kita pada pemasok. Angkanya juga ada. Begitu juga dengan piutang dagang ada di penjualan, laporan-laporan, kita klik piutang dagang. Tanggalnya kita buat tanggal tadi inputan, kemudian kita klik jalankan. Preview OK. Maka muncul juga yang tadi kita input. Ya, jadi setelah kita input, kita bisa ngecek di laporan piutang dagang atau laporan piutang pelanggan dan laporan hutang dagang. Kemudian bisa juga cek di laporan jurnal umum, ya. Kemudian hasilnya ada di neraca. Baik, jadi seperti itu cara melakukan inputnya. Ya, selamat mencoba.